Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasyad Abdul Aziz, mahasiswa program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis safety case kebakaran Bukit Savana Gunung Bromo tahun 2023. Presentasi ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah K3L. Untuk daftar isinya ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua identifikasi, yang ketiga analisis dan evaluasi bahaya, dan yang keempat adalah preventif dan mitigasi. Kebakaran hutan Gunung Bromo dilaporkan pertama kali pada tanggal 29 Agustus 2023 pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran tersebut menyebabkan dibuka dan ditutupnya pintu akses keluar masuk di Gunung Bromo yang dimulai pada tanggal 3 September, kemudian kembali dibuka pada tanggal 5 September. Nah, kemudian pada keesokan harinya, pada tanggal 6 September 2023, pengelola harus menutup total akses keluar masuk wilayah Taman Nasional Gunung Bromo setelah kembali terbakar. Kebakaran tersebut dipicu oleh ulah pengunjung yang melakukan sesi pemotretan prawedding menggunakan flare atau suar. Percikan api pada suar tersebut memicu terbakarnya rumput kering di daerah Bukit Teletabis, yang dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah lainnya. Berdasarkan perhitungan Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo merusak sekitar 504 hektar lahan dan ekosistem di dalamnya. Berikut ini merupakan video kebakaran hutan Gunung Bromo. Api di belakang yang ditimbulkan adalah hasil dari percikan api suar dari proses pemotretan foto prawedding. Apinya sudah mulai melebar. Kemudian berikutlah penampang kebakaran api yang sudah mulai menyebar ke seluruh Gunung Bromo. Kebakaran api sudah sangat mulai meluas. Kemudian berikut ini saya mengutip beberapa berita yang terkait dengan kebakaran Gunung Bromo. Yang pertama adalah pengumuman mengenai penutupan pintu akses masuk Gunung Bromo. Kemudian kerugian yang diperoleh negara akibat kebakaran Gunung Bromo dengan nilai sekitar 89 miliar. Kemudian total lahan yang terbakar sebesar 500 watt hektar dengan kerugian mencapai 5,4 miliar. Dan kemudian yang terakhir ada 6 desa yang krisis air bersih akibat sumber airnya terdampak kebakaran Gunung Bromo. Berikut ini merupakan alur kasus kebakaran hutan Gunung Bromo tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 6 September pada saat proses pemotretan prawedding. 6 orang tersangka melakukan foto prawedding dengan menggunakan suar atau flare yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan. Kemudian pada tanggal 7 September 2023 terjadi peristiwa tornado api sehingga kebakaran meluas sampai dengan 247 hektar dan pada tanggal yang sama polisi menetapkan satu tersangka sedangkan 5 orang lain sebagai saksi. Pada tanggal 9 September, Gubernur Jawa Timur mengirimkan helikopter untuk proses pemadaman. Kemudian pada tanggal 11 September 2023, Bukit Savana Teletabis sudah mulai padam setelah dilakukan waterbombing melalui udara sebanyak 46 kali. Dan yang terakhir pada 12 September 2023, luas kebakaran terkonfirmasi sebesar 504 hektar. Berikut ini merupakan penyebab dan dampak dari kebakaran Bukit Savana Hutan Gunung Bromo, di mana penyebabnya adalah pengunjung yang menyalakan suara atau flare pada lahan kering, kemudian terjadi kebakaran lahan Bukit Savana di Gunung Bromo, hingga akhirnya berdampak yang pertama kebakaran mencapai 504 hektar, kemudian kebakaran meluas hingga ke arah Kabupaten Malang dan Lumajang. 6 desa mengalami krisis air akibat kebakaran merembet hingga Pasuruan. Kemudian Balai Besar Taman Nasional Gunung Bromo beberapa kali menutup akses ke Taman Nasional, dan yang terakhir proses pemadaman menggunakan air sebanyak 184 liter dengan waterbombing, di mana biaya untuk melakukan waterbombing adalah 150 juta per jam. Kemudian berikut ini initiating cost dan deviation, di mana initiating cost yang saya identifikasi ada 4. Yang pertama ada faktor prosedur, yang kedua ada faktor manusia, di mana kedua faktor ini saling berkaitan, dan yang ketiga adalah faktor alam. Pada faktor prosedur, terdapat beberapa item yaitu tidak adanya penyuluhan tentang kebakaran, petugas terkait tidak melakukan pengecekan barang pengunjung, kurangnya pengetahuan pengunjung atas peraturan yang diberlakukan, dan kurangnya pengawasan. Sedangkan pada faktor manusia, yaitu ada beberapa faktor seperti kesengajaan, kelalaian, kurangnya perhatian terhadap lingkungan, dan tidak disiplin. Sedangkan pada faktor alam terdapat beberapa kejadian seperti sambaran petir, cuaca, angin, kondisi lahan, dan panasnya matahari.
Pada bagian sebelah kanan ini terdapat deviasi yang sudah saya identifikasi. Yang pertama yaitu pengunjung membawa dan menggunakan barang yang dapat memicu api tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan, kemudian membakar lahan karena tujuan tertentu, kemudian menyalakan api unggun pada tempat yang rawan terbakar, kemudian pengunjung tidak mematikan api sisa api unggun, dan yang terakhir adalah pengunjung membuang rokok sembarangan. Sedangkan deviasi dari faktor alam yaitu percikan api akibat gesekan antar pohon, adanya api akibat panasnya cuaca dan keringnya lahan, dan timbulnya api akibat sambaran petir. Berikut ini merupakan fault tree analysis yang telah saya buat, di mana kejadian kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Pada faktor manusia, terdapat dua faktor yang saling berkaitan, yaitu prosedur dan peraturan dan perilaku manusia, di mana pada prosedur dan peraturan terdapat dua item, yaitu tidak adanya pemeriksaan dan tidak ada sosialisasi peraturan. Sedangkan pada perilaku manusia, terdapat beberapa faktor, yaitu faktor kesengajaan, kelalaian, dan ketidakdisiplinan. Pada faktor penyebab yang disebabkan oleh alam terdapat beberapa kejadian yaitu seperti sambaran petir, lahar panas, gesekan antar pohon, cuaca panas, dan lahan kering. Kemudian berikut ini merupakan bow tie analisis yang telah saya buat, di mana top event di sini merupakan kebakaran hutan dan lahan pada Gunung Bromo, dan bahaya atau hazardnya adalah bahaya kebakaran. Di sebelah kiri ini saya melakukan identifikasi threat atau cost-nya. Yang pertama adalah fenomena alam, yang kedua perilaku manusia, dan yang ketiga adalah prosedur regulasi, di mana prosedur regulasi ini terkait dengan perilaku manusia. Pada fenomena alam, saya membuat beberapa preventive barrier, yaitu yang pertama identifikasi titik rawan kebakaran, yang kedua persiapan alat pemadam dekat titik rawan, yang ketiga patroli rutin, dan yang keempat adalah alat deteksi dini, yaitu sensor. Kemudian pada perilaku manusia, preventive barrier-nya adalah pengetahuan mengenai lingkungan, dan yang kedua adalah pemeriksaan dan arahan sebelum masuk area, di mana ini berkaitan dengan prosedur regulasi, yaitu preventive barrier-nya adalah safety briefing dan sosialisasi. Kemudian yang ketiga preventive barrier-nya adalah warning sign. Kemudian di sebelah kanan ini ada consequence yang dihasilkan dari top event, di mana yang pertama adalah kerusakan ekosistem, yang mana recovery barrier-nya adalah evakuasi hewan dan tumbuhan, dan pemeliharaan dan perbaikan ekosistem yang rusak. Yang kedua, ada bencana lanjutan akibat hutan gundul, di mana recovery barrier-nya dalam melakukan reforestasi lahan. Dan yang ketiga adalah pencemaran udara akibat abu terbang dan asap, di mana recovery barrier-nya adalah penelusuran titik panas dan pemadaman api secara keseluruhan. Ketiga konsekuensi ini juga berkaitan dengan escalation factor, yaitu kerugian biaya, di mana ada tiga, yaitu kerugian biaya untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan pemeliharaan perbaikan ekosistem, ada juga kerugian biaya untuk pemulihan yang berhubungan dengan reforestasi lahan, dan kerugian biaya untuk penanganan yang berhubungan dengan pemadaman api secara keseluruhan. Berikut ini merupakan preventif skenario yang telah saya buat. Yang pertama dari sisi faktor manusia, yaitu memberikan penyuluhan mengenai bahaya kebakaran di hutan dan lahan, memperketat perizinan masuk pengunjung ke Taman Nasional, kemudian memberikan pengerahan dan penyampaian perihal larangan di area hutan dan lahan Taman Nasional, dan yang keempat, menambahkan warning sign bahaya kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk faktor kondisi alam, yaitu pertama melakukan identifikasi dan pemetaan area hutan yang berpotensi dan mudah terbakar, kemudian membuat jalur evakuasi emergensi untuk memudahkan penanganan apabila terjadi kebakaran, kemudian membangun pos penanggulangan dan menyediakan alat pemadam dekat area yang berpotensi terjadi kebakaran. Yang keempat adalah melakukan patroli rutin yang terjadwal bagi petugas Taman Nasional. Kemudian melakukan pembersihan sampah dan bahan-bahan yang berpotensi memicu kebakaran seperti sampah kertas, daun kering, dan sisa api unggun. Kemudian juga ada inovasi seperti memasang alat mendeteksi bahaya kebakaran, yaitu sensor deteksi atau kamera pemantau pada titik-titik yang berpotensi terjadi kebakaran atau pada area yang jarang dilalui oleh manusia. Dan yang terakhir adalah memasang alat pemadam dini seperti sprinkler dan mengintegrasikannya dengan sensor. Kemudian berikut ini merupakan mitigatif skenario yang telah saya buat. Yang pertama adalah melakukan evakuasi dan penutupan area Taman Nasional. Yang kedua, melakukan pemadaman api penyebab kebakaran hutan dari darat maupun udara dengan metode waterbombing seperti yang sudah dilakukan. Kemudian, melakukan pengawasan pada titik-titik yang mudah terbakar hingga dipastikan tidak ada api dan potensi terjadinya kebakaran hutan. Yang keempat adalah menggunakan teknologi seperti satelit, kamera pendeteksi panas, drone pada area yang sulit terjangkau untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan titik api atau hotspot.
Kemudian mengevakuasi hewan dan tumbuhan yang masih bisa diselamatkan untuk menjaga ekosistem, kemudian melakukan pengobatan dan pemeliharaan dari hewan dan tumbuhan yang telah dievakuasi, kemudian melakukan reforestasi atau reboisasi pada lahan yang terdampak kebakaran hutan agar tidak terjadi hutan gundul yang menyebabkan bencana lanjutan seperti longsor dan banjir. Dan yang terakhir adalah melakukan penanggulangan dan perbaikan pada area hutan yang dijadikan sumber kebutuhan masyarakat sekitar seperti sumber air. Karena pada kasus Gunung Bromo ini terdapat desa yang terdampak akibat sumber airnya terganggu kebakaran hutan. Ya, sekian adalah presentasi dari saya mengenai analisis safety case kebakaran hutan Bukit Savana Gunung Bromo tahun 2023. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.